Berprestasi kami di dunia, bermartabat kami nanti di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru depannya doang. Yang belakang denger? Bu? Ya. Bu? Nah gitu, Masya Allah. Pak, wah, luar biasa. Bu, Pak, Bu, Pak. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama Bapak Haji Ali Mulyo beserta Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesenantiasa kesehatan dan panjang umur, amin. Dan dengan tangan-tangan beliau pesantren ini bisa berdiri dan kita bisa menikmati bersama di sini. Alhamdulillah. Ketua Yayasan Bapak Muhammad Rifan SSI, pada Kiai Haji Ashabul Firdaus, Gus Yahya, pengasuh putra putri, semua yang ada di sini saya tidak sebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada Ananda Kalia beserta ibunda, para wisudawan wisudawati, pada ustadz ustadzah, hadirin hadirat semuanya, insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal. Al-Quran jangankan dibaca, didengarkannya saja dapat pahala. Sekali lagi, Al-Quran jangankan dibaca, didengarkannya saja dapat, bahkan dapat rahmat. Tadi pemanasan dari Kaila, Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husnanya begitu indah, sekarang bagaimana baca Qur'annya? Siap Kaila? Pakai mic dong ngomongnya. Insya Allah siap. Wah, tepuk tangan buat Kaila, Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Kami rencanakan berangkat pagi hari, ternyata ada jadwal keselip. Wah, saking laris manisnya nih. Ternyata harus ke Bogor dulu. Ke Bogor
Baru ketemu saya sekitar jam setengah 2, jam 2 setengah 3 baru berangkat dari rumah. Kondisi belum istirahat langsung berangkat lagi. Ya, alhamdulillah ya, naik kapal, kapalnya goyang. Jarang-jarang naik kapal, ya lumayan ada pembersihan dari perut. Ya mabok sedikit ya, tapi setelah itu enteng. Bahagia Kaila? Bahagia alhamdulillah. Deket mic dong ngomongnya. Alhamdulillah bahagia. Bahagia, bahagia banget, bahagia aja. Bahagia banget. Banget aja. Ya alhamdulillah. Ini yang hadir ribuan ini. Ya. Mungkin 2000 lebih nih. Ya 3000, 4000 sama yang di rumah ya. Dan bisa puluhan ribu sekarang live YouTube ya. Bilang orang rumah. Apa YouTube-nya channel itu? Miftahul Ulum BKG ya. Ya, Miftahul Ulum BKG, kasih tahu orang rumah. Jangan lupa subscribe. Dari dulu 1500, 1600 ya. Biar 16.000 begitu ya. Dukung kalau program Quran insyaallah. Siap dukung, siap? Siap dukung, siap? Siap dukung putra putri ibu Halul Quran, siap? Siap banget, siap aja. Banget aja. Takbir. Sistem sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau kata Pak Haji, Miftahul Ulum itu dulu bagus. Sekarang mau menjadi lebih bagus lagi. Betul Pak Haji ya? Insyaallah. Pengen lebih bagus lagi dan alhamdulillah terbukti dari mulai bangun tidur sudah kita mandikan di jam 3:30, 4. Bahkan santri putri saking gak mau ngantri 1:30 udah bangun mandi. Tuh. Bener apa betul? Tuh, Masya Allah. Emaknya bapaknya alhamdulillah 1:30 bangun kencing, habis kencing tidur lagi. Bapak ibu, kalau kita tengah malam, tengah 2, jam 2, jam 3 itu kencing, itu berarti Allah lagi bangunin, lagi sayang. Asbab kencing kita bisa tahajud. Sulit rasanya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah tanpa orang tua yang soleh dan solehah. Setuju? Setuju ya. Setuju? Setuju Putri? Santi Putra mana nih? Oh ini, setuju? Nanti kalian liburan pulang, kalau pulang ya, bangun. Kalau ada yang belum bangun, sisi rumah bangunin. Siap? Ibu, bapak siap dibangunin anak-anaknya? Benar? Nggak marah? Yakin? Nah, kita lihat survei membuktikan. Proyek Quran ini proyek suci dunia akhirat. Al-Quran ditempelin apa saja jadi mulia. Tulisannya, tembok yang tadinya nggak apa-apa, ditempelin kaligrafi Quran jadi mulia. Al-Quran ketika kita bacakan ke orang sakit bisa sembuh karena kemuliaan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bakailah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah.
Saya kalau udah denger Kaila, Pak, kayak nggak bisa napas. Terharu. Lagu apa itu? Hijaz. Hijaz, tahu lagi. Coba nahawannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah. Bedanya santri Miftahul Ulum dengan Kaila. Kaila sudah mulai dari bayi, sudah mulai, Pak. Miftahul Ulum kapan mulainya? Baru masuk kelas 7. Sebelumnya mulai belum? Bu, dikasih Quran apa dikasih HP? Tuh ngaku alhamdulillah. Pak, kasih Quran kasih HP. Banyak baca Qurannya apa banyak nonton HP-nya? Pantes masuk sini susah banget dibenerin. Itu bedanya, Pak. Lebih dulu. Nanti kita tanya ibunya ya, Masya Allah. Kita nih malu, Pak. Malu dimotivasi oleh orang yang tunanetra. Kebalik. Tadi Toyasan ngobrol, Ustadz, kali-kali dunia ini dibalik. Dibalik. Ya, yang normal dimotivasi yang kurang normal. Ya, yang punya kekurangan memotivasi yang punya kelebihan. Masya Allah. Kembali kepada Quran. Inilah Quran. Nempel kepada siapa saja mulia, Pak. Saking mulianya nempel ke diri Kaila, muliaan Quran yang sehari gampang nih, ikutin Kaila ya. Pengen kayak Kaila bacanya? Pengen banget, pengen aja. Pengen banget. Hafalannya 30 juz, kondisi tidak melihat. Gampang. Murojaahnya sehari berapa Kaila? 5 juz. 5 juz. Disuruh atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Itu Kaila tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Takbir. Tepuk tangan yang meriah lagi. Masya Allah. Tepuk tangan untuk santriwan santriwati kita ini sholat setelah ini tanpa disuruh. Tepuk tangan. Saya yakin inspirasi. Nggak ada yang susah. Ya. Yang susah itu kalau nggak mau. Udah duduk bengong. Nah, insya Allah setelah ini semangat ya. Waktu 24 jam diberikan Miftahul Ulum sampai tadi ngobrol-ngobrol. Kurikulum yang nyeting pesantren, kurikulum sekolah didesain sedemikian rupa tidak ketinggalan pelajaran sekolah, tapi juga Qur'annya lebih banyak. Sedemikian rupa supaya apa? Supaya menjadi hafizul Quran yang kuat, bacaannya bagus, dan kelak nanti mereka jadi jenderal-jenderal yang hafid. Mereka pengusaha-pengusaha yang hafid, dokter-dokter yang hafid, pejabat-pejabat yang hafid, dan orang yang sukses yang hafid dan hafidho. Bukan hal yang mustahil. Tinggal satu kata saja. Mau atau tidak? Mau? 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 Bapak Ibu mau? Tadi subuh baca Quran enggak? Nah lo, Pak, Bu, pengen dapat suami soleh? Udah dapat belum? Belum. Pak, mau jadi istrinya solehah, Pak? Di surat Baqarah 105. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka ketahuilah, setan itu salah satu tugasnya adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji,
menceraikan suami dan istrinya. Caranya, dia tanamkan kebencian di mata suaminya melihat istrinya, begitupun istrinya melihat suaminya. Maka kalau sudah seperti ini, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Tahu kuburan? Serem nggak? Serem. Dedemit, Gundurwo, Buto Ijo, kuntilanak, kuntil bapak, nggak ada ya? Betah. Rumah yang jarang dibacakan Quran, setan betah di rumah kita. Sekarang bagaimana mau menciptakan anak yang ahlul Quran, bapak ibunya jarang baca Quran? Berat rasanya Pak, Bu. Sistem sudah dibuat sedemikian rupa Pak. Yang tadinya anak jalan-jalan, kita udah bikin diam dia Pak. Bikin diam. Mana Ustadz Agus yang mandorin anak-anak santri di sini. Diam Pak, anteng kalau dipoto cakep gitu ya, bagus. Anteng Pak. Sudah anteng baca Quran, alhamdulillah 10-15 menit. Menit yang ke-16 ke sono bengong Pak. Kalau nggak lemparan peci. Nah ini anak telusur-telusurin, oh orang tuanya bilangnya mau, tapi amalannya seperti tidak mau menjadi anaknya ahlul Quran Pak. Bantu Pak, bantu serius. Kalau anak-anak kita bangun tahajud, kita juga bangun Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi. Lanjutin. Sika. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Dari sepertiga malam maka sholat tahajudlah kalian sebagai sholat tambahan, sholat nafilah. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengangkat kalian kepada maqaman mahmuda, derajat tempat yang terpuji. Dan tempat yang paling terpuji di dunia maupun di akhirat adalah ahlul Quran Pak. Baca Pak, baca Quran. Yang nggak bisa baca, belajar Pak. Hilangkan 2M, malu dan malas. Baca, dukung. Ketika soleh di rumah tangganya, insya Allah anaknya pun akan mudah. Allah yang tuntun, Allah yang bimbing. Abdul Razik dan berserta guru-guru pembina yang lain, pengasuh dan lain sebagainya, ikhtiar sedemikian rupa, tapi kalau kurang dari orang tuanya rasanya berat Pak. Tangannya mana tangan? Kata pepatah Arab, adz-dzahiru huwa amsilatul qalb. Zahir itu cerminannya hati. Kalau zahirnya semangat, hatinya juga semangat. Siap? Kalau hatinya sehat, jasadnya sehat. Ini salah satu terapi saya. Jadi kalau mau terapi sama saya, biasanya saya sehatkan hatinya dulu. Insya Allah, ya. Dari warna sudah melihat kemajuan, cerah melihatnya, betul Pak. Gerbang sudah enak dilihatnya, itu mencerminkan isi di dalamnya juga Pak. Kalau depannya surem, ya sekarang sudah indah, cerah. Lihat Pak, bangunan lihat ini, cerah. Mudah-mudahan kecerahan itu juga terpancar pada santriwan santriwati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Al-Quran itu janji Allah di surat Al-Qamar itu sudah dimudahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kalau dalam bahasa Arab, qad itu artinya sungguh. Kalau diselingi laqad itu sungguh-sungguhnya, benar-benar taukidnya itu melebihi sungguh-sungguh biasa.
Jadi benar-benar sungguh-sungguh yassarna telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari, untuk dihafal, mudah. Tinggal tadi kata satu, mau atau tidak. Fahal min mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran, adakah orang yang mau belajar, adakah orang yang mau sungguh-sungguh? Mudah Pak. Beberapa tahun yang lalu di tempat alumninya Kiai Haji Firdaus, Asep Firdaus, beliau punya pesantren, itu ada seorang satpam, security, pensiunan TNI ya. 55 tahun dulu pensiun ya, sekarang lebih ya. 56 tahun itu mengabdi di pondok sebagai security Pak. Buka gerbang gitu ya. Tugasnya nggak berat. Melihat santri-santri menghafal Quran ada ide, aku juga pengen ngapalin Quran. 60 tahun ya, di usianya 60 tahun persis itu menjadi wisudawan tertua 30 juz Pak. Cek di internet, wisudawan tahfidz 30 juz, pesantren Manhajul Quran ya, pesantren Manhajul Quran, cek di internet masih ada datanya. Hafidz wisudawan tertua di Jombang, 60 tahun bisa. Jadi image saya udah tua Ustadz, udah tua, susah ngapalnya, susah. Makannya masih doyan, nambah Ustadz. Kalau makan masih doyan, berarti badannya masih sehat. Kalau masih sehat, berarti otak juga sehat. Kalau otak sehat, masih bisa dipakai untuk baca dan ngapalin Buktinya siapa? Itu pensiunan TNI. Nah, bapak TNI ini, mudah-mudahan jadi ahli Quran, amin, insya Allah. Ya. Bisa. Coba tangan di atas semua. Al-Quran mudah. Lagi. Allahu Akbar. Nah, katakan Al-Quran mudah, bukan sombong, bukan Allah yang ngomong. Mensugesti diri kita untuk meyakini kepada Allah, Al-Quran itu mudah. Nanti pas ngapal, pas belajar Quran jadi mudah. Tapi kalau susah, ya susah terus. Sini nolak Pak, nolak, otaknya ngeblok ya. Maka kita akan lumpuh Pak dengan satu kata. Saya sering memotivasi, kita itu lumpuh dengan satu kata. Apa katanya? Malas Pak. Pak, ngaji apa Pak? Malas Pak, ikuti majelis taklim sana Pak, malas. Mendadak dia nggak bisa keluar rumah dengan kata malas. Baca Quran apa Pak? Malas. Nah, obati Pak. Paksakan kita. Proyek Quran adalah proyek dunia akhirat. Insya Allah bahkan akan memberikan anak-anak ini mahkota yang terbuat dari cahaya. Wa yusawwalidul latain, dipakaikan mahkota yang terbuat jubah. Anak ini dipakai mahkota, orang tuanya dipakaikan jubah kebesaran Pak. Orang tuanya bingung di surga, bima kusina hada, kenapa kami dipakaikan ini? Iya mah, kenapa kami dipakaikan ini ya mah? Ya, Pak, kok kita mulia banget di surga, kenapa nih? Bingung, amalannya di dunia biasa-biasa saja, bingung. Allah jumpa kepada kedua orang tuanya sambil ngomong tuh kepada kedua orang tuanya, bi ahli waladikumal Quran. Aku mendapati anak-anakmu ketika di dunia bersama Al-Quran. Jangan khawatir Pak, nanti kalau ngapalin Quran kerjanya di mana? Nanya kerja. Saya apa nggak kerja Pak kalau pengen ngomong? Kerjanya apa? Ngamalin Quran aja, ngajarin Quran, nggak kerja Pak. Bisa kok ngidupin anak istri, bisa ya.
Dulu waktu anak saya waktu kecil, ya ditanya ayahnya kerja apa, jualan CD. Dulu ada CD tuh, ya. Padahal itu cuman saya berbagi ilmu. Ketika metode pembelajaran itu saya sampaikan supaya nggak lupa, saya cetak berupa CD, ya otomatis ada ganti kopiannya. Nah anak saya melihat bukan ngajar ngajinya, bukan ceramahnya, tapi jualannya. Jadi bapaknya kerjanya apa Pak? Jualan CD. Masya Allah. Terus nanya ada orang tua santri, ya memang ayahnya kerjanya apa sih? Guru ngaji. Kata anaknya jualan CD. Ya Allah, ada sejalannya Pak, ada Pak. Saya juga mengasuh anak-anak yatim duafa yang ngaji tempat kita, yatim duafa gratis. Bahkan kalau dia sungguh-sungguh mau kuliah, kita kuliahkan Pak. Tinggal saya akadkan, nih kamu boleh gabung sama saya bantu kamu. Sungguh-sungguh ya, mengabdi sama Quran. Nanti kalau saya nggak mampu, saya pulangin kamu, udah gitu aja akadnya. Jadi nanti kalau saya nggak mampu, saya pulangin. Alhamdulillah. Sejarah saya nerimain santri, ya ngasuh anak yang yatim dan duafa, bahkan sampai sarjana, nggak pernah istilah itu mulangin gara-gara dia saya nggak kebiayaan. Allah udah jamin Pak, udah jamin. Bahkan Kaila Ya. ke Mekah berapa kali? Mekah 5 kali. 5 kali. Umroh 4 kali, haji sekali. Masya Allah. Memang bayar? Enggak, itu semuanya cash dari Allah. Masya Allah. Tepuk tangan. Haji sekali, umroh 4 kali Pak. Berkali-kali. Asbab Quran. Jangan khawatir, gak bisa pakai nalar Pak. Gak bisa, susah. Kalau Allah berkehendak susah Pak ngukurnya. Jadi jangan kaitkan alul Quran kerjanya di mana. Nanti Qurannya kagak jadi, kerjanya malah susah. Selama di Miftahul Ulum, jadikan mereka alul Quran. Bahkan ada saya dengar wali santri, Masya Allah, ya anak-anak tuh pelajaran umumnya kok ketinggalan ya. Sehingga Quran terus dia di sini ya. Siapa bilang? Saya lihat prestasi-prestasinya, ada yang penulis buku. Orang bisa nulis buku tuh Pak, biasanya lulus kuliah karena susunan struktur itu diajarkan pas skripsi. Di Miftahul Ulum itu santrinya sudah bisa nulis buku Pak. Tepuk tangannya mana? Masya Allah. Silakan bandingkan dengan sekolah yang lain. Sampai datang dari literasi, tim literasi pustaka provinsi ya, pernah mengunjungi ada apa di Miftahul Ulum sehingga mereka bisa menulis sementara menghafal Quran. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabdi sama Quran, perkara yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, dalilnya banyak. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena taat itu, takwa itu adalah kuncinya Quran. Hudal lil muttaqin, supaya takwa di dunia saja Allah jamin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu lil istiqbal, kalimatnya fi'il mudhari, menunjukkan zaman sekarang dan akan datang. Allah akan menjadikan kalian sekarang dan akan datang makhraja, jalan keluar. Kalau masalahnya rezeki jangan khawatir, mondokin anak di Miftahul Ulum, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kita punya permasalahan yang sulit terselesaikan, hidupkan Quran Pak, taatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal-amalan santri kita, tahajud duha nggak pernah tinggal. Yang kita tinggal kita operasi Pak, ada yang tidur di sana di sini, di teras Arafah sering banget ini. Saya lihat videonya disiram, Masya Allah. Saking pengen anak bapak itu menjadi ahlul Quran yang soleh dan berakhlakul karimah, beradab mulia. Supaya nanti ketika menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah apapun masalahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan segala urusannya yusra, kemudahan. Yang dulunya banyak dosa, dekatin Quran, hidupkan Quran, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha
Yukafir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus dosa-dosanya dan bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Luar biasa. Kurang apa lagi? Di bacaan-bacaannya terpengaruh dengan bacaan Syekh Mashari Rasid, Sa'ad Al-Ghumdi, Syekh Sudes, karena yang didengarnya itu. Kita buktikan Pak ya, kita buktikan. Nah, siap? Boleh Pak Bu? Mau? Syekh Mashari Rasid, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Versi yang lain, lanjut. Fatihah ya. Syekh Mashari Rasid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh siapa lagi? Sa'ad Al-Ghumdi bisa? Sa'ad Al-Ghumdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah Pak. Merinding ya Pak? Saya minum dulu Pak ya. Bismillah. Beliau setiap hari Jumat, jadi saya gak main-main datang ke Miftahul Ulum ini. Saya bersungguh-sungguh membantu Pak Haji, Pak Rifan, Pak Ashab semuanya yang ada di sini untuk mensukseskan santri-santri menjadi santri yang terbaik. Di jalan ditanya sama Bunda Kaila, dengan jauhnya perjalanan, Ustadz, emang ke Lampung berapa kali dalam sebulan? Hampir sepekan sekali. Hah? Capek enggak? Capek, tapi terobati Pak. Tandanya apa? Saya kalau kesel pasti sakit Pak. Sebagai bapak ibu kalau kesel juga sakit. Iya. Capek kalau hatinya senang enggak Pak? Alhamdulillah. Datang jam 1, bahkan menjelang subuh kalau lagi nunggu kapal kan selama. Kalau kata Pak Haji, banyak nunggu lamanya daripada sebentarnya. Betul itu. Nyampe sini sampai menjelang subuh, ba'da subuh. Mohon maaf Pak Haji, saya kadang-kadang nggak sowan. Lupa, udah ke santri itu udah lupa. Biasanya kan datang sowan dulu gitu ya. Saya langsung ke santri Pak. Lupa saya itu capek. Begitu jam 10 baru, oh iya, saya belum istirahat ya, baru saya istirahat. Insya Allah. Saking cintanya Pak. Jadi Ananda Kaila ini datang ke hari Jumat, saya pulang hari Kamis biasanya. Jumat sudah ketemu Kaila sambil rekaman, sambil dia ngaji. Apa yang diajarkan Kaila sama seperti apa yang diajarkan di Miftahul Ulum. Kita kemarin seminggu yang lalu belajar surah Asy-Syams ya. Ya, kita coba. Boleh ehonya biar agak lembut. Bismillah.
Di Miftahul Ulum ada pelajaran Nagomul Quran. Dan alhamdulillah saya bersama Ustadz John, beliau qori sama berjuang membaguskan bacaannya. Ya, karena kalau hafal saja kalau bacanya nggak bagus, kurang manfaatnya kurang, Pak. Kalau bagus manfaatnya banyak, Pak. Iya, betul nggak? Dipakai terus ngimamin, baca acara-acara kailah begitu. Kemarin mana? Ini ada pengajian di walimah ya. Masya Allah. Jadi kepake, Pak, karena suaranya bagus. Kita cek ya. Bisa deketin mic-nya? Insya Allah. Yuk mulai ya. Iya. Tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الله. والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Allah. Pindah lagu ya. Qad aflaha man zakkaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Jawab langsung. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الله. ولا يخاف عقباها ولا يخاف
يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم langsung tutup وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما شاء الله صدق الله صدق الله العظيم ما شاء الله. Baik, jadi insya Allah ke depan akan lahir hafidh-hafidhoh yang berkualitas dan qori-qoriah dari Miftahul Ulum. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tinggal tadi mohon bantuannya, bukan sekedar doa, tapi amaliyah soleh dan solehah. Dan tolong jangan kirimkan harta-harta haram untuk menghidupi santriwan santriwati, dikirim ke Miftahul Ulum. Ini juga syarat yang bersih. Jadi dari harta yang haram masuk ke mulut, dibelikan makanan masuk ke mulut, kemudian dicerna, maka pencernaannya akan lahir, akan keluar saripati makanan. Saripati makanan ini akan menjadi pola pikir, dan pola pikirnya ini kalau bersumber dari haram akan menjadi berpikir yang haram. Ini salah satu kendala juga. Siap semuanya Bapak Ibu? Siap, semangat? Takbir. Yang terakhir, nah, saya pengen menguji. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Ananda, siapa namanya? Axel. Ini? Pakai mic dong. Anam. Kelas berapa, Anam? Kelas 7. Kelas 7, murid baru kita. Masya Allah. Sudah sudah Pak. Tadi kalau udah mau, sistem sudah demikian sedemikian rupa. Jadi tolong motivasi bantu, selain doa dan ikhtiar, motivasi. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Tinggal satu kata, mau atau tidak. Nah ini, silakan Anam, mau dites sama Kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafadha. Jadi kalau sudah lambatnya bisa tartil, cepatnya pun akan tartil, ya. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jadi cepat tapi masih jelas, masih bisa disimak kan? Kita akan ke sana, Pak. Baik, terima kasih karena waktu. Saya kasih kesempatan mumpung masih ada di sini, minta 5 menit lagi kepada Bunda yang terhormat, Bunda Kailah. Ya, ada jamaah yang mau nanya-nanya katanya. Silakan Bunda, boleh maju ke depan. Sudah tahu di sini, Masya Allah. Ayo, tepuk tangan untuk Bunda Kailah. Cek. Ya, siapa sih yang nggak mau anaknya hafalnya seperti Kailah? Betul tuh Bu? Nah, kita bongkar apa rahasianya. Siapa tahu ya bisa diduplikasi gitu. Silahkan tanya, mumpung ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Purwaningsih, wali dari Afgan Al-Qawi Alwi. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibunda, subhanallah, Masya Allah, menginspirasi kita semua. Nak Kailah, mungkin boleh berbagi saran, tips kepada kita apa saja yang amalan-amalan Ibu atau bagaimana Kailah bisa sampai seperti ini. Kalau tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, tapi mungkin lebih detail sehingga kami para ibu bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tadinya nggak ada pembicaraan ya, Umi, Abi, Ustadz, Ustazah. Ini nggak ada pembicaraan nih, kalau nanti bundanya naik di stage juga. Ini ditodong juga nih sama Ustadz, Masya Allah, ya Allah. Baik Umi, izin menjawab ya. Amalan apa sehingga saya mendapatkan, kalau saya menyebut Kailah ini adalah bidadari surga yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keluarga kami. Saya dan suami bukan hafiz Quran, hafizah Quran, Umi Abi. Bacaan Quran saya juga kurang bagus. Tapi Masya Allah, alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah, saya dititipkan amanah besar, titipkan bidadari surga masuk di keluarga kami. Alhamdulillah. Amalan apa yang saya lakukan semenjak kami diberi bidadari surga ini? Kebetulan amalan yang saya dan suami kerjakan itu adalah berbagi sedikit rezeki. Setiap kami ada rezeki, kami akan berikan. Seperti itu, sedekah. Ya tetap sama ya Ustadz sama ibu-ibu yang lainnya, orang tua ya sholat, berdoa, salawat, ngaji. Ngaji pun kami sebenarnya
kurang bagus Ustadz. Bacaannya pun kami kurang bagus. Kami menyadari itu. Dan dititipkannya Kaila itu kami seperti tertampar keras. Ada yang Allah berikan sedikit kekurangan, nikmatnya dicabut, nikmat penglihatannya dicabut, namun Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Di situ saya mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya yang Allah berikan. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Betul. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal karena di balik kekurangannya Allah akan memberikan kelebihan itu. Ya cuman itu Umi Abi amalan saya. Waktu seingat saya waktu saya mengandung beliau saya hanya sedekah. Berbagi sedikit rezeki Ustadz. Seperti itu bersedekah. Jadi ya, sedekah sholat, ya, walaupun nggak dikit, yang penting dikit, ikhlas itu. Walaupun ikhlas insya Allah Ustadz. Ikhlas. Insya Allah seperti itu. Jadi sedekah tadi salah satu saya sembunyiin ya amalannya biar beliau yang jawab langsung gitu ya. Jadi boleh sedekah ngomong ya sama orang, saya sedekah tolong doakan anak saya si fulan ya lagi ngapalin Quran di Miftahul Ulum. Siapa namanya? Saya doakan. Nah, dapat sedikit lagi begitu lagi boleh Bu. Jadi berwasilah dengan sedekah itu boleh. Nah ini buktinya ini. Oke, tepuk tangan Bu ya. Satu lagi yang putra, bapak dari bapaknya boleh satu. Ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Miftahul Ulum ini terpukul karena saya komite dan anak saya ada di SD IT Miftahul Ulum. Saya mengajari anak saya setiap ba'da subuh baru satu ayat keleletan gitu kan. Nadanya saya ikutin Pak Abdul Razik. Sampai sekarang di SMP saya gunakan juga, anak saya terutama, tapi baru setengah ayat udah keleletan. Jadi caranya supaya nggak keleletan itu gimana kira-kira? Terima kasih. Bunda katanya supaya mau sendiri. Nah bahasa lain begitu kan? Ini gimana sih Kaila merojah sendiri tanpa disuruh? Adakah tip khusus? Nah itu dia Ustadz, alhamdulillah. Kaila ini dikirimkan ke kami ini paket komplit sempurna dan tidak memberatkan orang tua. Masya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu dilakukan dengan mandiri dan tanggung jawab Ustadz. Alhamdulillah anaknya ingin sendiri menjadi hafiz Quran tanpa, maaf kami pun di keluarga tidak ada Ustadz. Di keluarga kami tuh Kaila lah satu-satu. Di dalam keluarga saya maupun suami itu Kaila yang satu-satunya menjadi penghafal Al-Quran seperti itu. Nggak ada ponakan-ponakan saya, keluarga dari suami pun tidak ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Tapi semenjak Kaila menjadi penghafal Al-Quran, alhamdulillah semuanya termotivasi. Dan anak ini mempunyai tanggung jawab besar Ustadz seperti itu. Dia merasa bahwa tanggung jawab menjadi penghafal Al-Quran itu adalah istiqomah. Menjaga hafalannya agar tidak hilang. Bagaimana caranya? Dialah yang mengatur schedule-nya. Dari dia, jadi targetnya tuh 5 juz, dia buat sendiri Umi Abi. Target 5 juz, jadi dia mengatur setiap selesai ba'da fardu, dia akan menyelesaikan 1 juz. Dia akan menyelesaikan 1 juz. Jika kalau misal ada acara seperti ini, ada undangan atau ada kegiatan pas menjelang saatnya dia murojaah, dia akan utang seperti itu Umi Abi. Jadi misalnya zuhur dia nggak menyelesaikan, dia akan melakukan di ba'da asar 2 juz. Dia tidak akan bakalan tidur kalau tidak selesai 5 juz. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi dia sudah punya tanggung jawab sendiri Umi Abi. Jadi saya tidak perlu lagi bersusah-susah untuk menyuruh anaknya karena memang sudah dari Al-Quran itu memang sudah menjadi sahabat dan menjadi kewajiban Ustadz untuk dia. Seperti jadi sama dengan sholat. Jadi kalau nggak sholat berutang langsung dengan Allah. Sama dengan murojaah, tidak murojaah langsung berutang dengan Allah. Tuh catat tuh santriwati, santriwan.
Kalau nggak murojaah, utangnya sama siapa? Sama Allah. Insyaallah lampu jatuh tuh. Insyaallah. Baik, demikian saya beserta Bunda Kaila dan Kaila juga undur diri dari panggung ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.